Hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Baca Alkitab yuk. Kisah Para Rasul pasal 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita. Mereka itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berkata dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan,
apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi ke penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan damai." Namun Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di depan umum, lalu menjebloskan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas warga negara Roma, takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan memberi penghiburan, berangkatlah mereka. Dan itulah Kisah Para Rasul pasal 16. Besok kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari, satu pasal. See you tomorrow. God bless you.